Kebetulan lighting di selfie udah mati karena baterainya udah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Zelvi di YouTube channel Amaliana Zelvi Tasani. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan tidak kurang satu apapun juga. Dan yang pastinya sekarang masih di bulan Syawal, Zelvi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan masih suasana lebaran ya, jadinya selamat lebaran. Kemudian Zelvi juga mohon maaf karena sudah lama sekali Zelvi tidak upload video karena satu dan lain hal. Jadi Zelvi sekarang mencoba untuk kembali aktif memberikan informasi-informasi kepada teman-teman. Oke? Sebelumnya video Zelvi tentang bagaimana caranya memperpanjang atau melakukan penggantian paspor ini masih banyak yang komen sampai sekarang dan pengen tahu gimana caranya. Jadinya Zelvi mau update lagi untuk yang bagaimana caranya membuat paspor untuk yang baru pertama kali. Apalagi melakukan pembuatan paspor di masa pandemi seperti ini. Jadi bagaimana caranya, bagaimana persyaratannya, dokumen apa saja yang diperlukan dan apa saja yang dibawa. Ini Zelvi akan memberikan informasinya kepada teman-teman. Jadi simak baik-baik. Oke teman-teman, sebelumnya kenapa Zelvi tahu bagaimana caranya, bagaimana syaratnya dan sebagainya? Karena sebelumnya Zelvi mengantarkan Bapak yang baru pertama kali, Bapak Zelvi ya, yang baru pertama kali untuk membuat paspor. Jadi belum pernah membuat paspor sama sekali dan kami lakukan saat itu di bulan Februari. Jadi insya Allah infonya masih sama ya dan karena sebelumnya Zelvi juga melihat bahwa informasi apa syarat dan sebagainya ini masih sama seperti zaman Zelvi dalam membuat paspor. Tidak ada yang beda jauh seperti itu ya. Cuman ada beberapa sedikit yang menjadi tambahan dokumen seperti itu. Jadi teman-teman, sebelumnya teman-teman harus melakukan pengambilan antrian online. Nah, pengambilan antrian online ini teman-teman bisa mendownload aplikasi namanya layanan paspor online. Nah, aplikasi ini ada di iOS, ada juga di Android. Jadi teman-teman bisa download terlebih dahulu, kemudian mengisi data-data yang diperlukan seperti nomor KK, nomor KTP, kemudian nama, tempat tanggal lahir dan sebagainya, alamat, semuanya diisi terlebih dahulu. Setelah itu mendaftar, kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan nomor antrian online-nya seperti itu. Nah, antrian online ini teman-teman harus ambil di dimulai dari jam 2 di hari Jumat dan berakhir di hari Minggu untuk dilakukan pengambilan antriannya itu untuk di hari berikutnya seperti itu. Jadi teman-teman ambil di minggu yang ini, misalnya minggu ini hari Jumat, kemudian itu nomornya digunakan untuk di minggu depan. Jadi tidak bisa secara langsung di minggu itu untuk minggu itu juga itu kemungkinannya sih kecil ya biasanya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan kalau bisa cepet-cepetan untuk ambil antrian online-nya karena biasanya slotnya atau kuotanya itu cepat habis. Oke, yang kedua setelah kita melakukan pengambilan antrian online, setelah mendapatkannya, kita harus menyiapkan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan untuk melakukan pembuatan paspor pertama kali. Oke, disimak baik-baik. Yang pertama adalah teman-teman harus menyiapkan KTP elektronik. KTP elektronik ya, tidak bisa KTP yang lain. Misalnya KTP-nya belum elektronik, segera lakukan perekaman KTP elektronik, nanti surat perekamannya itu dibawa untuk melengkapi dokumen yang diperlukan, seperti itu. Kemudian yang kedua, teman-teman harus punya kartu keluarga. Misalnya, kalau nama di kartu keluarga dengan nama di KTP elektronik itu berbeda seperti itu. Bagaimana? Ya harus diperbaiki dulu, namanya harus disamakan. Jadi memang namanya harus sama. Jadi nggak bisa yang namanya kalau namanya itu berbeda seperti itu. Atau berbeda sedikit segala macam itu nggak bisa. Jadi harus diperbaiki dulu di tingkat dinas kependudukan dan catatan sipil seperti itu. Jadi harus teman-teman mungkin bisa follow up juga ke kelurahan misalnya untuk bertanya lebih lanjut bagaimana syarat untuk
perekaman KTP elektronik atau penggantian nama jikalau memang namanya ada yang berbeda, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah harus membawa akte kelahiran, ya, atau jika tidak memiliki akte kelahiran bisa diganti dengan ijazah sekolah, ya. Bisa ijazah terakhir, ya, yang penting ijazah terakhir. Kemudian kalau tidak ada ijazah juga bisa bawa buku nikah yang sudah nikah, oke? Jadi di sini namanya untuk di dokumen-dokumen tersebut namanya itu harus sama, ya, namanya harus sama. Kemudian kalau namanya nggak sama itu harus diperbaiki dulu, ya. Pokoknya harus sama, semuanya disamakan. Kenapa sih imigrasi minta yang namanya akte kelahiran atau ijazah atau buku nikah seperti itu? Yang jelas imigrasi pengen namanya itu yang punya kita itu sama dan data kita itu benar, jadi tidak ada yang salah. Karena kalau yang namanya paspor ada kesalahan nama ini bisa jadi rumit seperti itu, apalagi ini kan dokumen internasional kan. Oh ya teman-teman, tambahan lagi kalau untuk pembuatan paspor baru ini pasti harus ada alasannya. Pembuatan paspor ini gunanya untuk apa? Misalnya kalau untuk bekerja ke luar negeri, teman-teman harus membawa surat undangan bekerja atau surat dari majikan atau surat dari perusahaan tempat teman-teman bekerja, sehingga itu meyakinkan pihak imigrasi untuk mengeluarkan paspor teman-teman. Jadi misalnya kalau untuk umroh, jangan lupa untuk membawa surat rekomendasi dari Kementerian Agama. Kemudian misalnya untuk belajar, teman-teman silahkan membawa surat rekomendasi dari universitas atau sekolah di luar negeri. Jadi itu syaratnya. Kemudian misalnya juga kalau teman-teman mengunjungi keluarga, bagaimana surat-surat rekomendasi itu juga harus dibawa, ya. Rekomendasi dari keluarganya seperti saya menjamin bahwa orang ini tidak akan bekerja di luar negeri dan akan kembali lagi ke Indonesia dengan sebaik-baiknya dan tidak akan melanggar peraturan negara, seperti itu. Jadi teman-teman harus membawa surat rekomendasi, ya. Setelah dokumennya lengkap semua, teman-teman jangan lupa untuk fotokopi setiap dokumennya, itu 1 lembar saja cukup. Setelah itu jangan lupa juga teman-teman menyiapkan yang namanya materai. Kalau sekarang Rp6.000 sudah tidak ada, ya. Jadi jangan lupa untuk membawa materai Rp9.000. Oke. Kebetulan lighting ya Zelvi udah mati karena baterainya udah habis. Jadi kita tanpa lighting, tapi sepertinya emang jelas juga ya ini. Kayaknya jelas deh. Teman-teman, kita lanjutkan kembali. Jadi nanti ketika sudah mau datang ke kantor imigrasi, ya, nanti di depan itu akan dicek suhu tubuhnya, kemudian juga diberikan sanitizer seperti itu. Kemudian masuk, nanti di depan itu ada yang namanya frontliner. Nah, frontliner ini akan mengecek antrian online kita. Kemudian mereka akan memberikan antrian untuk yang di tempat. Jadi antrian online ditunjukkan, kemudian nanti diberikan antrian yang di tempat, ya, atau antrian di kantor imigrasinya. Setelah itu kita akan diberikan satu map kuning, ya. Map kuning itu nanti di dalamnya ada dokumen yang harus kita isi, data-data yang harus kita isi, diisi dengan lengkap dan sebagainya. Makanya itu penting bawa pulpen sendiri, takutnya kalau pulpennya nanti dipakai sama orang lain, jadinya kehabisan pulpen, harus nunggu lagi, ngantri lagi, cuman ngantri pulpen. Jadi ya mendingan bawa pulpen sendiri, ya kan. Nah, jadinya setelah selesai mengisi data atau mengisi dokumen tersebut, data-datanya diisi dengan lengkap, nama, tempat tanggal lahir, alamat, tujuan untuk membuat paspor itu mau digunakan untuk apa dan sebagainya, itu nanti diisi semua. Terus jangan lupa ditempel materai Rp9.000, jangan lupa ditandatangani. Nah, nanti setelah itu teman-teman akan diarahkan ke tempat verifikasi dokumen, ya, pengecekan dokumen. Jadi dokumen yang teman-teman bawa yang asli dan fotokopi sebelumnya tadi Zelvi sebutkan, itu akan dicek apakah sudah lengkap, apakah namanya sama dan sebagainya akan dicek. Kalau tidak sama atau ada yang kurang daripada dokumen-dokumen tersebut, teman-teman akan diminta untuk melengkapi, pulang dulu, ya, melengkapi dan kembali lagi sesuai dengan janjinya, seperti itu.
Jadi jangan lupa untuk lengkapi dokumen-dokumennya. Jangan lupa mulai dari, Zelvi sebutkan kembali ya, untuk dokumen-dokumennya mulai dari KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah atau buku nikah ya, akte kelahiran atau ijazah atau buku nikah, dan jangan lupa membawa surat rekomendasi. Oke. Setelah itu, jika lengkap semuanya, teman-teman akan menunggu kembali. Setelah menunggu, nanti teman-teman akan mendapat panggilan di ruangan foto dan wawancara. Nah, foto dan wawancara ini nanti teman-teman akan foto untuk dokumen paspornya, kemudian juga teman-teman akan diwawancarai. Salah satunya yang ayah Zelvi dapatkan ya dalam wawancara tersebut adalah apa tujuan pembuatan paspor ini, mau kemana di masa pandemi seperti ini, susah untuk keluar negeri. Jadi ada surat rekomendasi tidak, ada bukti-bukti tidak. Nah, jadi teman-teman jangan lupa untuk menjawab pertanyaan dengan jelas dan tidak gugup, karena kalau gugup benar-benar nanti fail ya. Dan pokoknya yakinkan petugas imigrasi bahwa saya adalah mau masuk ke negara orang itu dengan sah dan dengan dokumen yang benar, tujuan saya benar, dan saya tidak melakukan tindakan ilegal apapun, seperti itu. Nah, setelah itu, setelah foto, pengambilan wawancara, kemudian nanti akan ada yang namanya ambil sidik jari. Setelah itu keluar ruangan, kemudian setelah itu teman-teman di tempat foto dan wawancara tersebut dan pengambilan sidik jari tersebut, teman-teman akan mendapatkan secari kertas untuk melakukan pembayaran untuk pembuatan paspor baru. Nah, paspor itu sekarang yang dibikin adalah 48 lembar. 48 lembar itu sekitar harganya Rp355.000 ya, sekitar itu. Jadi nanti bisa dilakukan pembayaran di bank terdekat atau di ATM juga bisa dilakukan pembayaran di kantor pos. Kebetulan Zelvi sama Bapak waktu itu melakukan pembayaran itu di kantor pos ya, biar lebih mudah gitu kan. Setelah melakukan pembayaran di kantor pos itu udah cukup, nanti tinggal menunggu paspor jadi. Itu sekitar kalau tidak salah 3 hari kerja atau 5 hari kerja ya, 5 hari kerja itu nanti paspornya jadi dan kembali lagi ke kantor imigrasi untuk melakukan pengambilan paspornya, seperti itu. Nanti pengambilan paspornya ada di ruangan tersendiri. Tidak perlu membawa antrian online ya untuk pengambilan paspor, langsung aja bawa cek yang sudah melakukan pembayaran tersebut. Jadi sudah cukup, seperti itu. Jadi bagaimana teman-teman, sudah siap untuk membuat paspor? Jangan lupa untuk lengkapi dokumennya ya, yang sudah Zelvi sebutkan tadi. Dan jika ada hal yang tidak jelas ya, atau yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung berkomentar di video di bawah ini. Ya, berkomentar di bawah dan kita bisa sama-sama diskusi. Mungkin ada tambahan juga, bisa berkomentar langsung di bawah. Jadi kita bisa sama-sama share seperti itu. Dan tampaknya cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk komen, like, subscribe, and share untuk video-video selanjutnya. Dan maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!